Bayangkan bagaimana jadinya jika kita harus terus menghirup udara kotor setiap harinya. Atau bagaimana jadinya jika petani harus terus mengalami gagal panen. Apakah kita akan diam saja? Atau justru malah mengambil langkah untuk mengubah masa depan? Di Jakarta yang memburuk jadi sorotan dunia. Ada 5.570.181 kasus penyakit yang berhubungan dengan polusi udara. Ekstrim yang tengah melanda berbagai daerah di Indonesia mulai berdampak pada warga. Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-6 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Pada tahun 2023, World Bank mencatat jumlah emisi karbon dioksida di Indonesia telah mencapai 674,5 juta ton. Peningkatan angka emisi ini bukan hanya sekedar angka, namun juga akan membawa konsekuensi yang nyata untuk kehidupan kita. Masalahnya bukan hanya pada kesadaran masyarakat, namun juga minimnya dukungan struktural, insentif energi terbarukan belum kuat, dan edukasi lingkungan belum masuk secara mendalam ke dalam kurikulum. Sebagai generasi muda, kita dapat ikut berkontribusi dalam Net Zero Emission 2060. Pertanyaannya, apakah harus dimulai dari langkah yang besar? Jawabannya, tidak. Bahkan, langkah kecil sekalipun dapat menjadi titik awal perubahan yang besar. Maka dari itu, jika saya terpilih menjadi legislator yang ikut membantu memaksimalkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat, saya akan memberikan sepatu dan energiku. Kedua program ini bertujuan agar DPR menjadi pendukung bagi generasi muda untuk bergerak dan sadar akan bahaya dari emisi karbon. Program ini akan memanfaatkan ketiga fungsi DPR secara optimal. Yang pertama adalah fungsi legislasi. Pada fungsi ini, DPR mendukung lahirnya rancangan undang-undang transportasi hijau yang memberi subsidi transportasi umum kepada para pelajar dan memperluas jalur sepeda yang aman bagi mereka. Selain daripada itu, fungsi ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas ruang inovasi anak muda, seperti membentuk dasar hukum bagi komunitas energi muda agar dapat bekerja sama dengan pemerintah dan swasta. Yang kedua adalah fungsi anggaran. Melalui fungsi ini, DPR memiliki wewenang untuk menyetujui, menyusun, dan mengawasi alokasi dana dari pajak karbon pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 agar dapat dialokasikan untuk program sepatu dan energiku untuk memperkuat dukungan generasi muda. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Pada fungsi ini, DPR dapat melakukan pengawasan terhadap program yang telah dirancang agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, DPR juga berperan untuk mengevaluasi efektivitas dari program tersebut dalam merespon krisis iklim. Masa depan Indonesia tergantung dari keberadaan kita sekarang. Mari kita wujudkan Indonesia yang udaranya bersih, tanahnya subur kembali, dan energinya berasal dari sumber ramah lingkungan. Bersama kita bisa wujudkan Indonesia bebas emisi. Saya, Andita Syambilia, calon legislator Parlemen Remaja tahun 2025, Dapil Sulawesi Barat, pamit undur diri.